tentang sebuah suku ya kan yang dipercayai tidak punya kepala, Son. Duh, ini pasti clickbait lagi nih. Saya jamin tidak. Bukan. Karena di sini yang suka clickbait bukan saya. Ya kan? Lo tau nggak cerita tentang suku yang nggak punya kepala, Son? Kok bisa sih? Jadi di zaman dulu beberapa literatur kuno menggambarkan sesosok manusia tanpa kepala dan leher, Son. Jadi pundaknya rata, terus mukanya ada di dada. Oh, bukan gak ada kepala, mukanya dada itu. Mukanya di dada. Oke. Jadi kalau mau kenalan nih, Set, berarti buka dulu. Gitu. Enggak kan mukanya di dada. telanjang dada kan suku. Oh iya. Cuman kalau anaknya mau nyusu gue gak tahu gimana ceritanya tuh. Iya. Mereka dijuluki sebagai The Blemish. Jadi mereka digambarkan sebagai suku liar yang nomaden. Jadi suka berpindah-pindah tempat gitu. Terus memiliki fisik yang sangat kuat, jago berantem. Dan dalam beberapa versi cerita, mereka dibilang sebagai kanibal. Kenapa orang-orang bisa ada yang percaya? Karena catatan yang nyatat keberadaan mereka ini itu bukan sekedar catatan asal doang, Son. Melainkan ditulis oleh sejarawan-sejarawan top di seluruh dunia, Son. Seluruh dunia tuh. Enggak sih, enggak di seluruh dunia sih. Cuman 2 bagian doang. Contohnya kayak Herodotus, Son, yang dikenal sebagai bapak sejarah dari Yunani. Bedanya sama Herodota apa ini? Beda. Herodota banyak soalnya. Oke, Herodotus oke. satu doang. Iya. Iya. Jadi dia itu pernah mencatat tentang The Blemish di abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi menurut dia, The Blemish ini tuh tinggal di Libya kuno, which is di Afrika Utara. Terus habis itu di abad ke-1 Masehi, Son, komandan angkatan laut Romawi yang namanya Plinius juga mengkonfirmasi keberadaan mereka di ensiklopedianya dia yang berjudul Natural History. Dan dia bilang kalau mereka tuh hidup di wilayah Nubia yang sekarang tuh terletak di wilayah selatan Mesir dan Sudan. Dan yang paling gila nih, Son, di tahun 1595, which is sekitar 1000-an tahun setelah laporan terakhir mengenai si The Blemish ini, Sir Walter Raleigh yang adalah penjelajah asal Inggris ini juga ngelapor, Son, ke Ratu Elizabeth I kalau ia mendengar ada suku tanpa kepala di pedalaman hutan Amazon yang bernama Ewai Panoma. Karena begitu banyaknya orang kredibel yang melaporkan keberadaan dari suku ini, maka orang-orang jadi sangat percaya, Son, kalau suku ini tuh beneran ada. Walaupun ya harusnya nggak mungkin ada orang tanpa kepala ya. Maksudnya kalau orang tanpa malu banyak, tapi tanpa kepala jarang sekali. Iya, iya. Bahkan nggak ada. Soalnya dada manusia sendiri itu udah penuh sesak, Son, sebenarnya dengan organ-organ yang ada di tubuh kita kan. Bener. Jadi nggak mungkin bisa ditaruh kepala di situ gitu. Sama kalau emang beneran ada orang yang punya kepala di dada, ya itu jadi kelemahan yang besar banget, Son. Apalagi mereka kan suku-suku kan jadi nggak bisa noleh. Oh iya, Iya, mesti kan? balik badan Harus ya. balik badan ya kan nanti. Kelamaan. Iya, itu kan menjadi ancaman yang besar kan terhadap survivalnya mereka gitu. Iya. Jadi kalau mereka ini nggak beneran ada, terus apa dong yang dilihat sama sejarawan-sejarawan yang nyatet tentang mereka?